Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wirabuana, kembali bersama kami di podcast Wirabuana bersama saya Mr. Rizmi yang kemungkinan beberapa jam ke depan, ya kalau asik ya, semoga asik, akan menemani kalian di siang menjelang sore nanti nih. Di sini tepat jam 12.54 waktu Indonesia bagian Wirabuana. Yang sekiranya kita sudah after school, udah pulang sekolah. Jadi saya akan mencoba mencari topik yang hangat yang untuk dibicarakan sambil menunggu malam minggu tiba. Saya nggak sendirian pastinya. Ada beberapa narasumber yang mungkin udah kalian kenal di dunia dan akhirat. Yuk kita kasih tepuk tangan untuk narasumber kita. Yeay! Ada siapa tuh? Ayo. Kenal nggak? Pak Mario, tepuk tangan buat Pak Mario dong. Dari Wirabuana 1 dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. satu lagi Dari Wirabuana 2, Pak Zaki. Zaki. Oke. Sip. Guys, selamat datang di Tiba-Tiba Podcast. Tiba-Tiba Podcast. Tiba-tiba podcast. Dadakan semuanya. Tiba-tiba saya di WhatsApp. Tiba-tiba dadakan. Untuk saya datang ke sini. Yes, nggak tahu Semua kan? serba tiba-tiba. Iya. Tiba-tiba meninggalkan kelas nggak minta? Kebetulan iya. Tapi emang dari Lebaran tahun kemarin saya pengen bikin podcast kayaknya nih. Kayaknya podcast asik nih. Emang impian kita dari kemarin kan itu Iya. nggak jadi. Iya. Alhamdulillah nih difasilitasi sama sekolah. Karena saya juga mau belajar public speaking gitu, karena kan kalau di kelas itu saya masih mengajar itu masih masih kaku gitu. Nggak tahu nih kalau Terbata-bata. Pak Jaki, Pak Mario gimana? Kayaknya nggak mungkin sih Nggak kalau mungkin. Mister. Nggak mungkin. Kalau ngelihat dari cara Master of public bicaranya saya speaking. nggak percaya. Oke guys, Ya. ya kita mau ngobrol sedikit ya, yang santai aja bro, yang relax, yang apa? Kalau yang, ngobrol sedikit nggak seru Mister, ngobrol yang banyak ringan. lah. Banyak ya, tapi yang ringan-ringan aja ya, karena sekarang kan malam minggu nih, jadi Iya, bawa yang ringan lah. Nanti yang kebawa ringan pikiran aja. pusing kita. Iya, karena kita kan dari jam 7 tadi sampai jam 12.30 udah ngajar siswa yang aktif kan begitu ya. Nah, Waduh. dia tuh. Saya di Wirabuana 1, by the way, ngajar bahasa Inggris. Pak Mario di Wirabuana 1 Ah. ngajar olahraga Dan- PJOK ya. Pak Jaki ngajar pencaksilat ya, saya lupa. Wis, pencaksilat. Itu bagian saya, Mister. Oh iya. Itu masuknya ke PJ. Itu bagian saya itu. Mister. Kita di Wirabuana 2 anak STM. Kita ngajarnya sejarah. STM. Gimana caranya anak STM senang dengan sejarah? Kan itu Dengan PR kita. sejarah membaca. Wah, itu masalahnya kan kalau sejarah tuh membosankan. Betul. Gitu bikin ngantuk. Oh, ada gitu, stigma, Mister. ada stigma. Ada boring dari ya? zaman saya sekolah, mungkin dari zaman saya sekolah juga pasti begitu. Iya, pasti. Kalau Iya. ngobrolin Karena soal konsepnya kan sejarah. mendongeng. Kalau Menceritakan. iya. Iya. Kalau saya biasanya nih kalau waktu saya SMK ya, SMO dulu ya. Saya kan ya lumayan ya. SMO ya. Saya lihat gurunya. Gimana, asik apa gurunya enggak gitu kali asik ya? enggak ya? Takutnya mapelnya berat di otak, gurunya enggak cihuy, jadinya aduh beban dong. Ini cihuy dalam arti apa nih? Cantik? Both ya biasanya gitu. Kalau Oh, oke. pembawaannya kan. Ternyata tiba-tiba saya jadi guru kan begitu ya. Tiba-tiba jadi guru ya. Tapi bukan guru sejarah. Iya alhamdulillah ya. Uh-uh. Saya bahasa Inggris. Gitu. Walaupun sekarang terkadang suka ngomongin sejarah sih, sejarah bahasa biasa. Ya sangat menarik sebenarnya pelajaran sejarah. Cuman ya itu tadi anak STM mungkin nggak cuma anak STM saya pikir. Hampir Apa semua. Hampir tuh? semuanya nggak suka sejarah. IPS Gitu. karena basicnya kan IPS. IPS itu Basic IPS. membosankan. Mungkin ya. Bagi sebagian. Kalau saya sih nggak. Saya senang dengan sejarah. Iya. Karena kan kebetulan kita di SMK Wirabuana nih, Sekolah Pusat Keunggulan di Iya. Kabupaten Bogor, yang paling bonafit, paling favorit sekitaran Luar biasa. pintu air Camat Kanang. Betul? Jadi kita Betul. punya sarana sekarang ya, kita ada di podcast Wirabuana. Ini adalah media untuk kita semua untuk untuk mengupgrade, menggali potensi kita di dunia public speaking mungkin. Wah, luar biasa banget. Jadi kita punya Buat ya ada SMP Wirabuana. Wirabuana 1, Wirabuana 2. Yang ini juga nggak buat kita aja nih guru, Wah, benar. terlebih untuk siswa-siswa. Kabar yang- baiknya ternyata boleh juga siswa itu podcast gitu ya. Boleh. Oh iya gitu harus, ya. harus. SMP atau SMK. Betul. Ya untuk melatih self confident ya. Walaupun kita Betul. juga agak gemeter karena biasanya kita di depan whiteboard, di depan siswa, sekarang di depan kamera, on semua kan begitu. Nah, itu. Saya gemeter dari tadi ngomong gini, gemeter gitu, panas dingin. Pak Jaki gimana? Ya jangankan guru kali ya. Oh, iya. Mungkin
jangankan murid, guru juga Betul. masih seperti itu. Gitu. Jadi kan guru juga manusia Pasti. biasa ya, bukan apa? Bukan nabi kan. Bukan Superman lah ya gitu. Kalau nabi kejauhan Mister. Oke. Iya kayak gitulah. Baik. Makin berat Oke. nanti nih. Makin Kalau berat bahasnya ya? Nabi makin berat. Oke. Makin malam makin berat. Iya. Tadi Tadi kan- sebenarnya kalau saya pikir kalau bicara soal deg-degan, ya ini kan masalahnya keberanian. Oh iya, betul. Gitu. Dan itu harus Ya. dipupuk ya. Betul, harus dipupuk. Keberaniannya dalam arti apa dulu nih? Gitu. Positif kah? Negatif kah? Positif atau negatif gitu kan. Harusnya diarahkan begitu. Kadang-kadang ada aja masalah yang positif malah jadi pada minder, tapi giliran hal yang negatif malah jadi betul. berani banget gitu loh, pede. Itu Oh, iya. tantangannya Gen Z sekarang. Nah, itu dia. Ya mungkin Yang kurang ya bisa power mereka ya yang negatif itu harus disalurkan ke yang positif supaya mereka lebih menggali potensi mereka sendiri sih sebenarnya ya. Nah, betul tuh. Kan banyak keberanian Justru yang negatif iya tuh, betul di seperti pusat apa. keunggulan di SMK Wirabwana ini, pusat keunggulan kita begitu banyak media yang positif termasuk podcast ya, Ya, yang salah bisa satunya nih. menjadi sarana kalian untuk menyalurkan daripada yang nggak jelas. Betul. Iya kan, mereka pulang sekolah Nongkrong. ya nongkrong ria, ini akan menjadi trigger untuk apa kira-kira ya? Nah, Begitu nongkrong ketemu yang nongkrong juga. Nah, ini itu salah kan. paham. Waduh. nah itu yang paling takutin tawuran kan nanti. Aduh. Saya dulu begitu tuh di masa-masa jahiliyah ya, di masa-masa SMA ya, nongkrong habis main bola ledek-ledekan, udah deh Berantem. main jambak-jambakan. Oh, jadi Mister pernah tawuran kalau gitu ya? Ikut-ikutan itu karena kawan itu karena Bagian belakang ya Mister ya. ya bagian ya pokoknya teman-teman maju saya agak mundur iya, karena emang ya begitu. Tahu-tahu udah di rumah. Tahu-tahu udah alhamdulillah di rumah ya. Udah di rumah daripada di Pak rumah Jaki sakit. bisa aja mancingnya. Iya, seperti yang tadi saya mention ya, kita mau ngobrol yang ringan, ya Tentang tawuran Mister. tentang Tentang pagar apa laut yang- di Pagar laut. Tanjung Pasir. Aduh. Pagar laut nih. Kok ke Yakin? situ jadi? Yakin pagar laut nih. Kalau kita buka materi ini, Enggak dong, Siap, kan? enggak dong. Saya juga nggak tahu pagar apa begitu yang kata 30 meter. Saya nggak tahu itu. Bahas IKN gimana? itu lebih berat lah. Itu jangan bilang hambalan kedua ya, nggak boleh. Nggak boleh. Itu tadi Mister baru bilang. Itu- Katanya. Itu sudah cukup. 2 presiden gagal dalam memindahkan ibu kota Katanya negara. itu Udah kan- stop. Aduh, Ya. stop makin panjang nih nanti kan kemana-mana Iya. pembahasannya. IKN, N itu kan tamat kata begini. Nah, ya udah Mister. Iya makanya Cukup. baik. Gemeter ya. Ya. Oh ada kamera ya, saya lupa ya. Ada kamera. Oh iya, nanti diedit ya tolong ya. Kita nggak sengaja tadi. Disensor aja. Iya, Bang. ini gara-gara Pak Mario. Oh, jadi karena Iya. saya. Ya. Oke, selamat gini hari teman-teman semuanya. Ya ada. Oke guys, tadi saya mention ya yang dari awal itu jadi anak-anak itu potensinya memang harus disalurkan. Artinya kita sekolah ini sudah menyiapkan ya, karena SMK itu kan 30% teori, 70% praktek begitu. Betul. Ya di setiap jurusan. Alangkah baiknya daripada mereka nongkrong, mereka tawuran, jadi mereka tuh punya seni bela diri yang nggak tersalurkan. Gimana sih Pak Mario? Apa iya begitu ya? Apa mereka Iya. punya potensi yang pandangan Mungkin- Pak Mario gimana kira-kira? Mungkin karena apa ya? Karena laki-laki, bahkan tidak cuma laki-laki, perempuan juga seperti itu ya saya pikir. Oh gitu ya? Ada keinginan ingin menonjolkan diri, ada keinginan ingin memperlihatkan kepada orang lain, oh gue ini orang jago nih gitu, gue superior gitu. Nunjukin apa Ya, jati kayak diri, gitu. Jati dirinya dia kan, Oke. mencari jati diri gitu. Seperti itu. Jadi ya mereka mungkin lewat jalur yang lain yang seharusnya mungkin ada jalur yang seharusnya ini malah iya, kemana-mana. ada jalur yang lebih baik gitu, ya. gitu. Seperti itu sih. Tawuran itu tadi tuh yang tadi saya bilangin tuh. Betul, karena kebetulan kita di Wirabwana 1 kan kebanyakan ya dengan jurusan kita ini kebanyakan cewek nih. Nah, kalau Pak Jaki kalau nggak salah kebanyakan malah sebaliknya nih. Mayoritas lagi-lagi. Mayoritas kaum Adam nih. Gimana? Kan kita STM. Mister. Betul Kalau ya. bahasa dulu Lebih STM. banyak PR kali Pak Jaki kalau gitu ya. Kalau dibilang PR kembali lagi. Alhamdulillah kan untuk Wirabwana saat ini sudah tidak seperti stigma yang ada di masa dulu ya. Wirabwana yang sekarang utamanya Wirabwana 2 sudah tidak melakukan lagi tawuran itu. Wirabwana 2, Alhamdulillah. Wirabwana 1 Alhamdulillah. itu Progress.
sudah bisa dikatakan sekarang lebih fokus kepada bagaimana caranya menjadi siswa dari pusat keunggulan. Oh iya, Itu. harus. Jadi Iya. kita lihat lagi mungkin background basicnya memang Betul. STM, tetapi tetap mereka mengejar prestasi itu nomor 1. Betul. Karena kan SMK itu kan sekolah peminatan begitu ya. Betul. Jadi kan mereka yang pilih sesuai dengan minat mereka masing-masing. Nah, ada nggak sih selain apa ya, selain media yang kita punya nih, sarana, katakanlah dengan ekskul atau apa, mungkin bisa kita arahkan untuk anak-anak itu lebih memusatkan pikiran daripada hal yang negatif begitu, Pak Mario, gimana kira-kira? Saya pikir mencari minat, Mister. Oh iya. Mencari minat mereka tuh kemana? Tidak semua mata pelajaran mungkin digemari, disukai sama setiap siswa. Seperti yang tadi saya katakan, saya senang sejarah, Mister Pajaki. Oh gitu ya? Ya, saya senang sejarah, makanya Saya juga sih. saya belum beres, Mister. Oh iya, oke. Ini suka tiba-tiba nih. Iya. Saya senang sejarah, tapi kalau misalkan ditanya matematika, jangan harap deh. Gitu. Tapi jangan maksa saya untuk bisa matematika. Oke, Cuman kan iya. sekolah itu wajib untuk menyelesaikan semua mata pelajaran. Harus. Gitu. Nah, tidak semua siswa, bahkan bisa jadi ada satu orang siswa yang sama sekali tidak menyukai mapel yang ada di dalam dalam sekolah tersebut gitu. Satu pun bisa jadi kan. Wow. Malah memilih untuk misalkan bermusik gitu kan. Ya. Oh Ya. iya. Jadi ingin menyalurkan bakatnya. Nah, mungkin orang-orang yang atau anak-anak kita atau siswa-siswi yang mengambil jalan yang kurang bagus Yang gitu ya, kurang pintas itu baik ya. jalan pintas itu. Mungkin mereka tidak menemukan sesuatu yang mereka suka dan mereka minati di dalam sekolah tersebut. Oh iya. Gitu. Makanya kita mungkin sebagai guru itu mengarahkan dan memberikan sebuah edukasi, kemudian kita juga mengadakan komunikasi persuasif kepada murid gitu. Dengan fasilitas yang kita miliki, kita edukasi mereka dan kita ajak komunikasi persuasif untuk benar-benar mau menikmati dan juga memanfaatkan fasilitas yang kita punya. Contoh misalkan tadi bela diri tadi, gitu. Iya. Ya kan, contoh bela diri tadi. Nah, sebenarnya semua sekolah juga punya bela diri. Cuma gimana tergantung dari pihak sekolahnya, dari pembina ekstrakurikuler itu bisa membuat menarik perhatian dari teman-temannya. Wah, ini cakep nih. Gitu kan. Iya, Makanya betul. kan setiap MPLS ada tuh pertunjukan demo ekstrakurikuler kan. Ya di antaranya bela diri itu gitu. Seperti itu, Mister, kalau menurut saya. Jadi intinya memang uap di tubuh itu mesti dikeluarkan sih memang. Iya, Harus ya. explore. Kalau enggak kan ya yang terjadi itu mereka mencari pelampiasan lain. Iya, awalnya itu ya. Awalnya mungkin betul kata Pak Mario ya, Pak Jaki ya. Betul. Mungkin ketika mereka mungkin tidak nyaman, tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan di satu kelas ya, mungkin dari mapel ya. Gue cari aman, cari nyaman di tempat lain ya. Mungkin dengan saya begini, dengan gue begini ya, bahasa mereka ya, di jalanan mungkin gue jadi seseorang untuk gue sendiri dan mungkin orang lain. Mungkin ya, saya nggak tahu dia, mungkin di pendapat anak-anak. Minimal diperhatikan orang lain. Minimal mungkin ada pengakuan kali Pak Jaki ya. Betul. Pengakuan, betul. Karena Walaupun itu salah mungkin karena ya. kalau kita kembali lagi ya, mungkin dia jadi tidak suka tuh karena memang tadi basicnya dia musik, tetapi untuk masuk ke sekolah musik dia tidak memiliki biaya, tidak memiliki kemampuan yang di atas rata-rata, tapi dia cinta dengan musik. Akhirnya kan membuat dia ya sudah terpaksa menjalani dengan jurusan yang dia bisa ambil saat ini. Emang mesti disalurkan. Ini kan kadang-kadang ya kita lost di situ kan. Betul. Iya, terkadang kita apakah kita sekolah ini memang sudah punya segala sesuatu yang mereka inginkan. Artinya SMK itu ya, walaupun kembali ke minat masing-masing, artinya kita juga pihak sekolah sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Iya, betul. Siswa. Tinggal merekanya ya. Tinggal merekanya saja. Kira-kira ada nggak anak-anak saya nggak tahu nih ya, anak-anak kita nih dari SMP atau Wirabwana 1 atau 2 yang punya potensi di bidang itu, Pak Mario, mungkin di ekskulnya, karena setahu saya Pak Mario juga aktif di dunia tarik suara bukan ya? Dapat kabar dari mana, Mister? Itu tadi saya Suara beli siapa ditarik? Ciki Jack gitu. Ciki
Ciki Jeki zaman Masih dulu ada? banget. Jauh banget. Ada Pak Mario praktisi, tarik suara praktisi lagi ya, praktisi ya. Bahasanya Suara ditarik-tarik. Saya nggak- Tarik-tarik ya. itu nggak tahu dari mana itu kabar. Kalau ada yang bilang Yang saya benar tuh apa tuh Pak Mario? praktisi bela diri, oke. Oh, praktisi. Oke. Salah saya berarti, ini salah berarti informasi ya. Kalau saya ada yang bilang saya ini barista, Mentalis. boleh lah. Aduh, kok mentalis sih? Jangan Belum. situ-situ lah. Belum sampai. Ya? Nanti itu Jangan ke nanti situ-situ. Itu di Nanti segmen repot. berikutnya berarti. Terlalu dibuka ya. Jangan terlalu dibuka lah. Jadi yang umum-umum aja lah. Oh, berarti Pak Mario selain mengajar PJOK ya di WB1 Bermula 1 ya. PJOK. PJOK dan juga PJOK kelas berapa Pak Mario? Alhamdulillah saya megang semua kelas 10 dan 11 ya, 11 karena ya. kelas 12 tidak ada PJOK lagi. Dan juga ekskul ya, ekskul ya. Ekskul. Ya kalau saya kan bahasa Inggris ya, kebetulan juga yang suka bahasa Inggris mungkin speakingnya. Ada ekskul yang anak-anak ikutin dan mungkin ada prestasi mungkin disampaikan ke audiens mungkin ya untuk Iya. untuk menarik minat mereka gitu Pak Mario. Yang bisa kita share hari ini. Sejauh ini saya memegang 2 kegiatan di luar PJOK ya. Yang pertama itu saya megang barista. Wis, Barista itu ya. tentang kopi. dunia tentang perkopian. Dunia perkopian. Jadi sebenarnya kan kopi itu sejauh ini sedang booming, Mister. Gitu, Iya, sedang iya, iya. booming. Jadi banyak industri-industri seperti F&B ya, food and beverage, atau perhotelan atau mungkin Iya. resto itu yang membuka kesempatan bagi orang-orang yang sedang senang dengan dunia kopi agar bekerja bisa bekerja menjadi barista. Nah, Tanpa seperti harus ada basic dunia perhotelan. Maksudnya. tanpa harus karena Karena kalau dulu kan mindsetnya masih Karena saya juga betul. baru ngeh ya dunia barista ini. Apakah, mohon maaf ya, saya nggak tahu karena memang saya nggak tahu. Apakah menjanjikan? Saya pikir sangat menjanjikan, Sangat karena menjanjikan. bisa sampai jadi orang yang mengetahui tentang kopi itu hanya sebatas barista misal. Sedangkan kalau di dunia perkopian itu banyak profesi lain. Contoh misalkan sebagai seorang Q processing di mana dia melakukan quality control si biji kopi itu. Gitu. Dan itu dibayar mahal misal. Gitu. Itu dibayar mahal, bisa di atas 10 Iya. juta gitu ya kayak Saya, gitu. jadi kalau- tugas-tugas kalau di ini pokoknya mungkin kayak ahli gizi ya. Iya, kualitas seperti apa gitu. Mulai dari hulu sampai hilir itu benar-benar Q processing itu tahu. Nah, saya mengadakan kegiatan seperti itu ya ingin memberikan sebuah kemampuan tambahan, Mister. Jadi tidak untuk hanya anak-anak ya. siswa kita itu tidak hanya terpaku kepada satu jurusan saja, satu ilmu Betul, saja. betul, betul. Contoh misalkan perkantoran atau DKV. Jadi Iya. mereka tidak hanya ilmu dari DKV dan perkantoran saja yang mereka kuasai, tapi ada ilmu lain gitu. Siapa tahu gitu kan, ada Siapa rezeki tahu juga ya. di sana nanti setelah mereka lulus gitu Iya, kan. iya. Nah, itu yang pertama tuh. Nah, yang kedua itu saya bela diri. Gitu. Bela diri itu kungfu. Alhamdulillah juga sudah 2 tahun ini membawa prestasi juga Ush. di SMK Wirabuana. Gitu. Dari situ saya sebenarnya ingin menampilkan kalau bela diri itu sebetulnya keren, tapi sebagian siswa mungkin Betul. yang laki-laki yang senangnya di luar gitu ya, mereka berpikir buat apa sih bela diri, nanti ujungnya kalau berantem juga bak big kan kayak Oh, gitu mungkin kan. Itu iya. yang kadang-kadang tuh saya sebel gitu loh ya. Iya bener, berantem bak big Jurusnya nggak dipakai. jurusnya gitu ya. jadi nggak kepake. Cuman kan prinsipnya itu kan mulai dari tidak teratur menjadi teratur jadi tidak teratur lagi. Dari nggak Oke. teratur kita bikin teratur dulu tuh jurus-jurusnya gitu. Hmm. Ini harusnya begini, ini harus begini. Nanti pada saat di lapangan kembali tidak teratur karena dia tidak punya bentuk. Tapi dia sudah punya refleks, dia sudah punya teknik. Oke. Kan seperti itu, Mister. Jadi struktur kayak seperti teori untuk iya. Teori. Minimal nggak kena pukul. Nah, minimal jangan sampai kena pukul gitu loh. Iya, Kalaupun kena pukul, kita pukul lebih sedikit, dia lebih banyak kita pukulin Betul. gitu. minimal menjadi wadah untuk mereka ya mungkin ya, Mm-mm. wadah mereka daripada di jalanan prestasinya ya. Kalau misalkan mohon maaf kalau tawuran, kalau nggak cacat Ya, ya, innalillahi. iya kan ya, daripada Jadi itu yang mendingan terus kita di Mister. ring. Dapat piagam. Nah, Dapat- gitu. Piagam. Iya, Dapat piagam, dapat sertifikat, dapat prestasi gitu Jalur loh. khusus prestasi untuk Nah, kuliah. betul ya, Akan lebih daripada mudah di gitu. jalanan Betul Ya, banget. ya, anak-anaknya daripada jalanan ya. Sekiranya kalian punya potensi di dunia martial art, yaitu bela diri, baik itu pencaksilat, karate, aikido dan sebagainya, ya salurkan aja di tempat yang benar. Segala sesuatu Iya. disalurkan tempat yang benar. Betul. Apapun itu ya, kalau kita menyalurkan juga hasilnya akan baik gitu. Kalau Gak ada nggak yang ya, nyalahin kalau seneng berantem gitu kan. Ya tadi kan musik juga kalau disalurkan cuma di pinggir jalan, cuma Betul. genjreng-genjreng aja. Betul. Tetangga pun terganggu. Andai Betul. dia manfaatkan, kayak kemarin saya lihat di Wirabuana sempat ada band ya kan.
Betul. Nah, sebuah pemanfaatan talenta. Walaupun mungkin dan ada belum wadahnya bisa ya. maksimal, Iya. tapi paling Iya. tidak sudah bisa mengapresiasi. Betul. Dan kita sudah punya di Wirabuana sudah punya, insya Allah udah punya. Alhamdulillah ya, udah punya semuanya yang mereka, yang semoga yang anak-anak mau ya, mungkin untuk mereka yang belum bergabung begitu ya, yang masih di SMP kelas 9 atau di sekolah yang lain mungkin mau ke atau di SD mau bergabung di SMK atau SMP Wirabuana, yuk sama-sama kita membangun skill. Kita bangun skill kita di sini. Skill, betul. Kita banyak kesempatan untuk mendapatkan skill yang luar biasa. Dan tentunya sekolah pusat Seperti keunggulan pastinya ya. Sekolah Iya. pusat keunggulan. Paling elit di daerah Alhamdulillah. sini sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk kembali ke prestasi anak-anak, ada yang signifikan Pak Mario untuk anak-anak, untuk bela dirinya ya, untuk Wirabuana ini. Ada nggak yang pernah ikut dapat gold medal atau apa? Alhamdulillah baru kemarin bulan November itu kami membawa 3 medali emas, Mister. Tingkat apa nih? Tingkat nasional. Wih, tingkatnya Alhamdulillah. nasional. Tingkat Nasional loh. Itu bukan yang main-main lagi, Mister. Iya. Alhamdulillah. Kita kasih aplaus dulu tingkat nasional, Iya, tingkat luar nasional. biasa. Nggak sembarangan berarti ya. Enggak sembarangan. Artinya Latihannya kita juga udah- kan enggak sembarangan juga latihan. Nah, Oke. Seperti itu. Tapi kan ada sedikit pemikiran juga tuh Pak Mario. Wah, untuk dapat juara ini kan kami juga harus latihan luar biasa. Ya. Capek. Nah, ini nih salah satu permasalahan nantinya oh disiplinnya kan, berarti sudah ya. berpikir capeknya duluan. Nah, Ini kebanyakan orang apalagi begitu. Gen Z sekarang nih. Aduh, Nah, kira-kira gitu. gimana tuh baiknya? gimana ya, kalau memang saya yang pertama saya selalu bilang, memang yang bilang latihan itu nggak capek bohong. Karena Gitu. fisik, ya karena fisik. Cuma kalau misalkan kalian mau menang, mau membawa prestasi ya ikutin gitu. Usaha sama dengan hasil kan gitu. Proses mengikuti hasil. Nah, itu yang saya tekankan gitu. Kita bisa menang karena latihannya memang begini. Kalau kalian ada yang kalah, berarti lawan kalian itu latihannya lebih capek daripada Lebih kalian. intens gitu lah, ya. Lebih intens gitu. Kalau kalian males-malesan ya jangan nangis iya, iya. gitu. Saya bawa beberapa orang kemarin, Mister, dan memang tidak semuanya menang. Ada yang kalah. Ada yang kalah, iya. Gitu. Ada namanya yang kompetisi. kalah. Nah, pada pasti. saat kalah itu ya ada satu orang yang menangis gitu, nggak terima kalah. Ya Oh. salah sendiri gitu loh. Gitu, salah sendiri. Kita udah kasih tahu, kita udah sampaikan kalau mau latihan ayo tepat waktu, sesuai dengan jadwalnya. Kalau Betul, misalkan ada apa-apa ngomong gitu loh. Ternyata tiap hari dia ngomong untuk nggak bisa datang, nggak bisa hadir, jarang latihan. Ya akhirnya seperti itu. Berarti benar-benar Gitu. ya. Berarti melatih Iya. ya. Memang Melatih. Betul. Melatih disiplin juga ya. Usaha berarti itu ya? tidak mengkhianati hasil. Itu Usaha tidak akan benar, mengkhianati benar. hasil gitu. Usaha Benar, tidak akan benar. mengkhianati hasil. Kalau misalkan memang latihannya bagus, ya hasilnya juga bagus. Tapi Iya, kalau iya. seperti yang tadi saya sampaikan, ya hasilnya jelek gitu. Dan apalagi masalahnya dia kategorinya juga yang fighting gitu loh. Oke. Yang fighting itu kan kalau misalkan nggak biasa untuk sparring ya yang terjadi dia juga kan kagok di gelanggang gitu. Kembali Oh, iya, lagi iya, yang iya. tadi dibilang ya, akhirnya jadi acak-acakan. Nah, Jurus pun acak-acakan. lupa, yang penting Jurus pun lupa. pukul aja. Betul. Apa itu cabang disiplin ilmunya apa tuh? Pencak silat kah? Apa ya? Saya nggak tahu. Saya di Wing Chun. Wes. Wing Chun itu salah satu aliran kungfu Wing Chun. gitu. Cun. Silakan gabung tuh di ekstrakurikuler sambil promosi boleh, Mister ya. Itu luar biasa tuh. Memang promosi. Oh, ini Karena promosi. ini Memang promosi. bela diri yang cukup ini, Mister. Cukup menarik karena yang saya tahu Betul. Wing Chun itu kan pertarungan jarak dekat. Ya, bukan jarak jarak jauh. dekat. Jadi dia justru semakin musuh itu dekat, semakin mantap. Iya, jurusnya. justru bela diri yang paling Ada jantan, Wing Chun ya. Di Nah, paling paling berani. jantan. Gitu. ya jangan tunggu lama karena juga ya kita ada Wing Chun di sini. Ada apa ya? Ada olahraga Wing Chun ya. Dan anak-anak juga sudah dikenal di tingkat nasional Iya, ya. Alhamdulillah. Dan juga kebetulan guys kita masih bukain loh gelombang pertama PPDB. Oke. Masih harga diskon. Pendaftaran. Oh, masih Betul, masih Wah, boleh di banget. sampai nanti per tanggal 28 Februari ya. Buruan gabung 28 gabung. Februari. Sedikit lagi, Mister ya. dikit lagi, Nanti makanya yang masih masuk gelombang 2 lagi. takutnya begitu. Nah. Artinya yang di sana Makin yang naik anak-anak harganya. anak-anak kita yang audiens kita yang mendengar ya, yang insya Allah ya mungkin yang masih bingung mau kemana, mungkin ya kesini aja anak-anak Sesegera guys. mungkin. Iya, nanti gabung sama kita. Kita salurkan hobi kalian. Betul nggak sih? betul. Betul ya. Betul. Kamu mau kemana? Kita akan salurkan.
Wing Chun ini menarik banget nih Wing Chun. Setahu saya Wing Chun itu silat apa ya? Tai Chi bukan ya? Kungfu. Beda. Mirip Kungfu ya? Beda ya. Nah salah ini satu nih dari aliran kebetulan ada kungfu. Pak Mario. Kira-kira apa Pak Mario yang membedakan antara Wing Chun dengan Kungfu atau apa? Mungkin Ya Tai yang Chi. jelas kalau Wing Chun itu salah satu dari aliran kungfu Oke. gitu. Jadi kalau misalkan dibilang kungfu boleh, dibilang Wing Chun boleh. Kalau Jadi misalkan kungfu itu Hah? lebih ke umum ya. lebih ke umum gitu, lebih ke umum. Oh jadi itunya apa? Indukannya Kungfu Kita atau terbalik saya? ke kungfu tradisional dan wushu, kita nginduknya ke sana. Oh gitu. Gitu. Jadi Oh yang gitu. kita bergabung itu pada saat ada pertandingan, ya yang mengadakan itu antara wushu atau kungfu tradisional. Oke. Jadi ada ini ya, ada Kungfu, ada Wing Chun, ada Wushu, ada apa lagi Gimana ya? ngejelasinnya Mister ya? Kalau Wing kayak gitu Chun ya. itu Kalau Wing Chun itu aliran, Wing kungfu itu Chun- nama bela dirinya. Wing Chun aliran. Betul. Oh. Kalau wushu itu badannya ya, badan apa wadahnya. Iya PSSI, iya iya. kalau sepak bola PSSI. Ya, seperti Karena itu ya. kebetulan juga dari kecil saya ngikutin Oh, ngikutin? bela diri Cina ya. Ikut bela diri atau Nonton. nonton? Oh, nonton. Karena saya punya Jet Li. favorit saya iya. Sama, saya juga Jet Li. Jet Li. Sebelum Jet Li ada legend kita dong. Apa? Tahu Bruce Lee? dong, dari Bruce Lee? Hong Kong. Bruce Lee. Ya Andy Bruce Lau. Lee. Wah, Oh, Bruce Lee. Ya Bruce itu, Lee. Wing Chun kan Bruce Lee. Oh. Gurunya Bruce Lee ya kalau saya tidak Gurunya salah. Bruce Lee, gurunya Bruce Lee. Oh iya. Heeh. Ya artinya saya udah sedikit tahu ya, kayaknya gerakannya kelincahannya begitu ya. Berarti anak-anak udah bisa mengikuti ya. Ya, sambil memproses itulah. Alhamdulillah sudah ada yang bisa, tapi ada yang masih proses menuju ke Wing Chun sana. ya. Itu turnamennya fight atau apa ya? Sistem poin. Saya nggak paham ya apa poin. Poin itu apa ya? Atau gerakan? Ada yang gerakan kah? Ada yang Ya. fight kah? Ini buat sobat WB Gemilang nih. Betul. Kalau misalkan ada sobat WB Gemilang yang sebenarnya tertarik sama bela diri, tapi nggak seneng yang namanya berantemnya, nggak seneng sama pikpoknya, ya nggak masalah. Ada dua kategori nih. Kategori pertama itu fighting, itu jelas yang namanya bela diri pasti ada fightingnya, gitu. Kalau misalkan mau dipukul atau mau memukul ya di situ sarananya, daripada tawuran kan. Daripada. Iya, daripada tawuran kita mukul bener-bener jantan. Di situ di dalam gelanggang itu memukul orang, nendang orang itu betul-betul halal. Oke, Diperbolehkan, walaupun memang ada Diperbolehkan. titik-titik tertentu yang Ada tidak aturannya boleh, ya. ada aturannya. Betul. Nah, yang nggak suka pukul-pukulan ya kita ngambil di bagian yang jurus tunggalnya saja gitu, peragaan jurusnya, Oh peragaan jurus ya. peragaan jurus gitu. Kalau kita senengnya di situ ya udah pengen peragaan jurus, keindahan jurus selesai gitu, Betul. seperti itu. Oke, Ya, jadi ada kok. yang mau jaga mukanya nggak kena pukul, Nah, ambil jurus. ambil aja jurus, peragaan jurus selesai. Oke. Gitu. oke. Sip. Karena nggak semuanya kan, nggak semuanya yang pingin Bener iya Pengen iya. fight. iya. Pengen Bener. bela diri tapi Jadi kita pengennya juga fighting. memberikan ruang ya untuk Nah. yang tidak mau fight Betul. itu supaya tetap bisa masuk ke dalam Wing Chun. Jadi Betul. ada satu kelompok yang mungkin fight ada, terus gerakan ada ya. Ada Ada ya? kategorinya. Gitu. Jadi anak-anak kita udah alhamdulillah udah tingkat nasional ya. Alhamdulillah kita sudah nasional. Mungkin 2 kali selangkah lagi tingkat ya. Amin. ya. Bisa internasional ya, Bisa. Iya. antar negara jadi. Tapi yang mesti mungkin anak-anak yang mau gabung disiplinnya kali ya Pak Mario ya. Oh, Disiplin jelas dong kalau untuk disiplin. latihan ya. Mm-mm. Jadi nggak Harus. iya karena kan setahu kita latihan aja belum tentu cukup untuk menang kan ya, Betul. apalagi nggak Betul. latihan sama sekali kan begitu. Betul. Ada kata-kata mutiara untuk anak-anak yang mau gabung gitu Pak Mario? Kata-kata mutiara untuk orang yang mau gabung. Iya, Saya untuk sih kata-kata mutiara secara umum aja lah. Kalau misalkan memang kalian itu ingin atau senang mengeksplor diri dengan cara berkelahi, lebih baik ikut bela diri saja. Karena menurut saya nggak bener ya kalau bener Iyalah. di jalan di itu. jalan Udah Lagi nggak mainnya nggak satu lawan satu, Mister. udah nggak Iya, zaman. satu lawan satu, satu Mister. lawan satu lebih fair gitu. Ya. Iya. Jangan majunya rame-rame. Yang mereka cari apa sih sebenarnya? Saya juga bingung ya. Maksudnya untuk anak-anak sekarang, ayolah nak, ya. Maksudnya kan nasib bangsa itu kan di tangan kalian ya. Betul. Iya. Terus masa sampai kapan negara lain udah maju, negara lain udah ke bulan, udah mungkin udah ke planet lain, kita masih Berantem iya. sampai mati mah. Segala sesuatu mesti disalurkan. Masih primitif ya. Primitif. Betul. Kadang greget juga ya Pak Jaki ya kalau dengerin yang kayak begitu ya. Iya. Pasti. Dia lagi. Ya, berarti kita
apa ya? Artinya anak-anak untuk anak-anak yang sudah di sini, yang di Wirabuana 1 atau 2 yang ingin gabung di di ekskul Wing Chun ya, masih ditunggu. Dan juga yang untuk kalian yang SMP atau dari SD yang mau bergabung di SMP SMK Wirabuana, masih dibuka pintunya lebar untuk bergabung di Sekolah Pusat Keunggulan terakreditasi A oleh Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. BMKG dong. BMKG ya. Yang bekerja sama Itu dengan salah Mister, bukan Komnas Perlindungan Anak. Bukan A Mister. Apa tuh? Setahu saya tuh bukan A. Apa? A++. A++. Tepuk tangan untuk saya dong. Biasa. Terima kasih. Bukan cuma A tapi A+, berarti sangat luar biasa, sangat istimewa. Betul, semoga kita punya apa yang kalian mau ya. A++ lagi. Yes. Luar biasa. Apapun jurusannya ya, tergantung minat ya. Ingat sekolah itu Jurusannya kita banyak kok. Oh iya, benar. Jurusannya banyak. Benar. Yang saya ingat sih MP, karena MP banyak yang cantik-cantik kalau ya. Ya, ke situ lagi. Iya. Tanya dong Mister, kenapa cantik? Kenapa? Karena cantik itu bagian dari bagian dari persyaratan untuk pekerjaan. Karena saya mengajarkan begitu kan anak MP ya. Artinya kan 3B ya. Brain, Beauty and Behavior kalau begitu ya. Yes. Ya ada MP, ada AKL, ada BDP dan ada DKV. Mungkin di WB2 ada apa aja Pak Jaki? Kalau kita ada TKR misalnya, TKRO. kendaraan ringan, Kendaraan ringan apa gitu? yang suka mobil kan? Oh iya, yang suka otomotif mobil ya, pastinya. Yang suka ngoprek-ngoprek Calon mobil. mekanik kita yang Harus ya. kebetulan kita kan memang kerjasamanya dengan Daihatsu. Daihatsu. Jadi luar biasa. sudah langsung di backup, kurikulum pun sudah mengikuti Daihatsu. Udah masuk kurikulum industri ya. Oke. Kurikulum industri ya. Artinya pembelajaran sudah masuk ke industri. Apalagi Pak? Untuk TSM atau sepeda motor itu kita juga sudah iya. di bawah Banyak banget ya anak-anak yang pembinaan langsung dari Honda. Ahas ya. Oke. Oh, Ahas. Untuk udah jaminan. teknik komputer jaringan dan TKJ ya. rekayasa perangkat lunak Dan atau RPL. itu juga kita sudah ada untuk Sip. kelas industrinya. Luar Jadi biasa. sudah It's up to you. Luar biasa. benar luar Tergantung biasa. Anda. Luar biasa. Minat sekolah itu tergantungan minat. Jangan ikut temen. Temen itu sesat kebanyakan ya. Beneran ya. Yang gak sesat itu sahabat. Bener? Yes. Betul. Iya. Biasa anak-anak kamu mau kemana? Aku sini, aku ikut ya. Jangan. Kalau untuk SMK tuh jangan. Karena yang kita ajarkan itu anak-anak 3 tahun di sekolah itu jangan dianggap sekolah sebenarnya sih. Karena kita SMK ya. Iya. Anggap aja pelatihan kerja. Pelatihan kerja. Betul nggak sih? Betul. Iya. Dan dibekali oleh wadah-wadah yang udah terupgrade karena sudah mencetuskan anak-anak yang berprestasi ya. Oh iya. Iya. Baik, betul. Jadi untuk akademisnya ada, ekstranya ada. Wah, lengkap. Ini paket lengkap ya. Yuk datang, come to WB yang masih sekolah di mana? Di sini. Betul nggak? Pakai bahasa Gimana, Inggris guys? dong, Mister. Pakai bahasa Inggris dong. Come to SMK Wirabuana School and we are looking forward for you guys. Nah, Don't itu. wait. Don't hesitate, jangan ragu, jangan nunggu. Masih ada waktu, masih ada beberapa hari ke depan. Betul. Oke? Masih ada Yes. gelombang waktu masih panjang itu hitungan Masih 28. cukup panjang. Betul. Dan juga yang mau mengupgrade public speaking ada bengkel, bukan. Ada podcast Apa dong? Wirabuana. Oke. Oke, tiba-tiba Iya. podcast. Tiba-tiba Tiba-tiba podcast. Oke, Serba dadakan. guys. Aduh, asik banget ya. Tapi kayaknya saya mesti ke salon. Iya. Malam minggu ya. Malam minggu Ke karena salon, persiapan malam minggu. Ya, semoga nggak hujan. Mungkin Amin. gimana Pak Mario, ada plan atau Pak Jaki ada plan, ada rencana malam ini? Hari ini apa ya? Cuma mau ngopi sebenarnya. Ngopi ya, asik. Bikin kopi lah. Pak Jaki ada Sudah plan? pasti. Kalau ada yang bikin kopi harus ada yang menikmati kopi. Harus apa? Nah, itu. Mungkin kita mau menikmati dulu racikan kopi Pak Mario. Kayaknya nanti sama kru nih saya bisa tuh mengajukan untuk podcast tapi sambil bareng sharing teknik Membuat brewing kopi Oke, gitu ya. sip. Buat kopi. Boleh. Semoga ini kita bisa lanjut ya obrolan yang ya insya Allah dapat menggugah dan menginspirasi untuk anak-anak sekalian ya. Banyak ya, WB ini kita udah punya begitu banyak sarana untuk kalian semua ya. Makanya kita hadir untuk kalian kan begitu ya. Betul. Betul. Oke. Saya rasa
cukup sekian dulu. Terima kasih Pak Mario, Pak Jaki. Terima kasih. Udah main, nanti kita sambung lagi. Oke, untuk anak sekalian jangan lupa gabung di SMK dan SMP Wirabuana. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Ya, insya Allah ini akan tayang di YouTube. Oke, cukup sekian guys. Jangan lupa sholat, tetap semangat, stay away from drugs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.